Halo, balik lagi sama gua, Unsensor Investor. Di video kali ini, gua akan membahas karakteristik penting dari uang, khususnya dalam konteks Bitcoin. Kita akan melihat apa saja sifat-sifat yang membuat Bitcoin berfungsi sebagai uang. Durability, divisibility, fungibility, dan portability yang akan gue bahas nanti. Jadi tetap tonton sampai akhir ya, jangan di-skip. Sebelum gua bahas karakteristiknya, gua bakal tunjukin isi Bitcoin White Paper. Sejalan sama tujuan dibuat Bitcoin yang ada di Bitcoin White Paper ini, yang udah gua highlight warna kuning. Satoshi itu menciptakan Bitcoin sebagai sistem uang elektronik peer-to-peer yang memungkinkan transaksi langsung antara individu tanpa memerlukan perantara. Hal ini menciptakan suatu bentuk uang yang efisien dan aman. Jadi bisa dibilang ya Bitcoin itu uang. Cuma memang secara global belum sepenuhnya dijadikan alat pembayaran dan masih sebagai aset investasi. Terlepas dari beberapa negara kayak El Salvador yang udah menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Nah, ini langsung masuk ke karakteristik yang pertama dari uang yang sangat penting, yaitu durable. Durable ini berarti uang harus mampu bertahan lama tanpa rusak, ya, tanpa hancur. Ini adalah karakteristik kunci karena uang memang diperlukan oleh kita, ya, digunakan dan dipertukarkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalian bayangin, kalau misalnya uang yang kita gunakan itu mudah hancur atau rusak, ya, hal ini yang membuat transaksi menjadi terganggu. Kita jadi nggak nyaman untuk bertransaksi. Dan dengan tidak mudah rusak, uang jadi cenderung bisa mempertahankan value-nya, lepas dari adanya inflasi. Gue akan membandingkan karakteristik durable dengan non-durable dalam konteks uang. Di sebelah kiri, ya, gue kasih contoh uang yang durable itu koin, ya, karena uang koin itu tahan lama. Sedangkan di sebelah kanan itu uang kertas yang non-durable. Uang koin itu memang bisa bertahan lebih lama karena materialnya yang keras. Tapi uang logam itu juga masih mungkin mengalami korosi. Korosi itu proses rusaknya logam karena adanya reaksi dengan lingkungan, misalnya karena kelembaban. Dan juga koin logam itu bisa berubah warna atau memudar. Dan ini yang membuat nilainya turun. Atau juga nggak menutup kemungkinan juga koin itu bisa ditolak untuk kita bertransaksi karena bentuknya udah nggak sempurna. Sedangkan uang kertas itu lebih nggak tahan lama lagi. Uang kertas itu bisa sobek ya seiringnya waktu. Terutama kalau misalnya kita nggak ngerawat atau naruhnya sembarangan. Uang kertas juga mudah terbakar ya, yang artinya kita bisa kehilangan nilai uang itu ya. Uang kertas juga lebih lusuh seiringnya waktu. Kalau kita ya nyimpennya nggak baik lah. Nah, Bitcoin adalah durable money. Bitcoin adalah sistem yang dirancang untuk bertahan lama. Berbeda dengan uang fisik yang bisa rusak, Bitcoin itu disimpan secara digital di blockchain. Ini berarti nilai Bitcoin nggak akan hilang akibat kerusakan fisik dan bisa diakses kapan saja selama ada koneksi internet. Yang menarik, Bitcoin itu nggak mudah dihancurkan. Dengan lebih dari 21.599 node di seluruh dunia, jaringan Bitcoin sangat terdistribusi dan aman. Node ini memastikan bahwa tidak ada satupun entitas yang dapat mengkontrol atau menghancurkan Bitcoin secara keseluruhan. Setiap node berkontribusi pada keamanan dan integritas sistem, yang artinya menjaga nilai Bitcoin dalam jangka panjang. Jadi kalau ada satu komputer node yang dihancurkan, Bitcoin masih tetap ada. Nah, karakteristik uang yang kedua adalah divisible. Ini berarti bahwa uang dapat dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil.
yang memungkinkan transaksi jadi lebih fleksibel. Uang kertas dan koin itu divisible karena bisa dibagi ke banyak unit kecil atau denominasi berbeda. Jadi denominasi ini nilai setiap uang. Misalnya ada 100.000, 50.000, 10.000, atau kalau koin ada yang 500 perak, 100 perak. Dengan kemampuan ini, transaksi bisa menjadi lebih fleksibel. Misalnya, kita bisa melakukan pembelian kecil dan pastinya bisa memudahkan transaksi sehari-hari. Sedangkan di sini gue membandingkan sama hewan ternak. Karena zaman dulu hewan ternak itu dijadikan alat pembayaran waktu masih sistem barter. Di dalam sistem barter, barang seperti hewan ternak ini kan nggak mungkin dipotong kecil-kecil. Ya yang ada hewannya mati. Misalnya seekor sapi ya nggak bisa dibagi menjadi dua bagian. Ini yang membuat transaksi dengan hewan ternak itu menjadi sulit dan nggak fleksibel. Bitcoin itu divisible money. Salah satu keunggulan utama Bitcoin adalah kemampuannya untuk dibagi menjadi satuan-satuan kecil. Ini adalah karakteristik yang sangat penting karena memungkinkan fleksibilitas dalam transaksi. Satu Bitcoin dapat dibagi menjadi 100 juta Satoshi. Jadi satu Satoshi adalah satuan terkecil dari Bitcoin. Ketika kita berbicara tentang satu Bitcoin, kita sebenarnya berbicara tentang 100 juta unit kecil yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi yang lebih kecil. Kemampuan untuk membagi Bitcoin ini menjadikan Satoshi memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan transaksi, bahkan kalau nilainya kecil. Dan ini sangat relevan ya dalam ekonomi saat ini ya, ekonomi digital, di mana beragam transaksi kecil itu sering terjadi. Dan dengan sifat divisible ini, Bitcoin nggak hanya memenuhi salah satu karakteristik utama uang, tapi juga memberikan kesempatan kita untuk berpartisipasi dalam ekonomi global tanpa harus memiliki satu Bitcoin utuh. Selanjutnya, fungible, yaitu kemampuan setiap unit uang untuk bisa dipertukarkan dan tetap memiliki nilai yang sama dengan unit lainnya. Ini berarti semua unit dari bentuk uang yang sama dapat saling ditukar tanpa mempengaruhi nilai keseluruhan. Jadi tetap sama nilainya. Ya, sebagai contoh, 1 dolar kertas itu punya nilai yang sama dengan 1 dolar kertas lainnya. Kita bisa dengan mudah bertukar 1 dolar dengan dolar lainnya tanpa mempertimbangkan perbedaan apapun. Nah, uang kertas itu termasuk fungible. Seperti yang gue bilang, setiap dolar kertas itu punya nilai yang tepat sama. Kita dapat dengan mudah bertukar 1 dolar dengan dolar lainnya, tanpa ada perbedaan nilai. Kita juga mudah mengenali dan juga menyadari bahwa semua uang yang tulisannya 1 dolar, ya nilainya sama. Hal ini memungkinkan kita melakukan transaksi dengan mudah dan efisien, tanpa perlu khawatir mengenai asal-usul atau riwayat uang itu. Ini berbeda sama emas. Walaupun kecil kemungkinannya, tapi tetap ada bahwa kemungkinan kadar emas itu bisa dipalsukan. Kita nggak tahu kadar emas mana yang 90% atau 80% ya kan yang udah dipalsukan. Karena mungkin terlihatnya di mata kita sama aja. Ya, kita susah lah untuk membedakan. Bitcoin adalah fungible money. Ini berarti bahwa semua Bitcoin itu memiliki nilai yang sama, tanpa terkecuali. Artinya, satu Bitcoin sama nilainya dengan satu Bitcoin lain di seluruh dunia. Kalau misalnya, gue mau transfer ke teman di Singapura, satu Bitcoin. Pas nyampe sana, ya satu Bitcoin tetap satu Bitcoin. Kita dapat dengan mudah memeriksa nilai Bitcoin melalui berbagai platform, misalnya CoinGecko atau exchange Coinbase.
Nah, ini karakteristik terakhir yang gue bahas, yaitu portable. Portable ini artinya uang harus mudah dibawa dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa kesulitan. Dan kita nggak perlu alat berat untuk membawanya. Karakteristik ini sangat penting dalam memastikan efisiensi transaksi. Uang kertas itu portable. Uang kertas kayak dolar atau rupiah itu sangat-sangat ringan dibandingkan dengan bentuk fisik lainnya, kayak misalnya uang logam contohnya. Dengan uang kertas, kita bisa membawa sejumlah besar uang ya dengan sangat-sangat mudah. Misalnya kita bisa membawa atau memindahkan ribuan dolar hanya dalam beberapa lembar uang kertas. Ini memudahkan kita membawanya dalam jumlah besar tanpa merasa terbebani. Misalnya kita hanya perlu koper kecil untuk membawanya, yang mana itu enggak terlalu berat. Sedangkan emas itu jelas non-portable. Meskipun berharga, emas batangan itu cukup berat dan sulit dibawa. Ini berarti kalau kita mau membawa sejumlah besar nilai dalam bentuk emas, ya kita akan menghadapi kesulitan dalam membawanya ya, kesulitan logistik. Hal ini jelas membatasi kemampuan kita untuk melakukan transaksi dengan cepat dan efisien, karena sulit dibawanya dan sangat berat. Nah, Bitcoin adalah portable money. Alasan utama kenapa Bitcoin sangat portable, karena Bitcoin itu nggak punya bentuk fisik. Ini berarti nggak ada koin yang perlu dibawa, sehingga menghilangkan masalah berat yang sering dihadapi dengan uang fisik. Kita hanya perlu mengingat seed phrase ya, yang terdiri dari 24 kata atau kata sandi lah untuk mengakses cold wallet kita. Dengan ini, kita dapat dengan mudah mengakses aset Bitcoin kita kapan saja dan dari mana saja. Kita bisa mengakses atau transaksi, kita bisa membawanya ya, aset Bitcoin kita hanya dengan membawa smartphone dan juga hard wallet kita tanpa mendapat masalah berat tadi. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik uang, khususnya dalam konteks Bitcoin. Dan dengan sifat durability, divisibility, fungibility, dan portability, Bitcoin itu bukan hanya sekedar alat tukar atau uang, tapi juga sebuah inovasi ya di dunia keuangan yang mampu mengatasi banyak tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan tradisional. Terus stay tune untuk lanjutan video setelah ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.